Tapi poin saya yang pertama bahwa sejarah akan menguji bahwa kita ini betul-betul menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Yang kedua, kita tidak boleh tersandera terhadap masa lalu. Masa lalu itu sebuah fakta, kita harus terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Oleh karena itu kita hargai sikap dan langkah Nilu, kita hargai dan sikap langkah Pak Andreas. Biar saja ini berjalan, persaudaraan, kebersamaan, pertemanan pasti lebih di atas ini, di atas pilihan ini. Biar saja sambil jalan, biar saja ini sambil berjalan. Pada saatnya nanti kita akan, kalau istilahnya sekarang, ini ibarat kita bertanding, nanti pada saatnya kita bersanding kembali. Kalau elemen of surprise, ketika sejumlah kader Partai Nasdem mundur, itu elemen surprise juga? Bah, itu sih dinamika biasa. Bukan surprise ya? Tidak surprise. Sudah dihitung? Sudah sangat dihitung. Tetapi banyak, bahkan mungkin 100 kali lebih lipat yang masuk. Tapi kan tidak diumumkan di publik karena ada etik, ada dan sebagainya. Luar biasa. Oh, justru tambahannya lebih banyak. Tambahannya jauh lebih besar dari apa yang keluar. Dan itu ya dinamika biasa, itu hak setiap orang dalam preferensi yang mungkin lebih sifatnya subjektif tentang pilihan partai politik yang dinaungi dalam hal ini adalah kami, Nasdem, lantas mereka keluar. Dan itu mohon maaf, boleh dikatakan 1, 2, 3, mungkin 10, mungkin 40. Tapi yang masuk mungkin 40.000. Benar 40.000, oke, baik. Deretan kader Nasdem mundur usai Anies dideklarasikan jadi capres. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna, kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Sejumlah kader Partai Nasdem mengundurkan diri setelah Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Para kader itu menunjukkan kekecewaan mereka atas keputusan Nasdem mengusung Anies. Sebagian dari mereka menganggap Anies tak sejalan dengan Nasdem. Berikut ini nama-nama kader yang memutuskan keluar dari Nasdem usai pengumuman Anies sebagai capres. Niluh Jelantik, salah satu kader yang pamit adalah Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Desainer busana ternama itu mengumumkan pengunduran diri melalui Twitter. Niluh menyatakan tidak sejalan dengan Anies meskipun tidak punya masalah pribadi dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies Baswedan berada di seberang kami tidak ada masalah dengan beliau pribadi, karena pada saat beliau menjadi jubir capres Pak Jokowi itu kami menyambut dengan sangat baik. Kami percaya beliau membawa pesan yang baik untuk negara ini hingga dilantik menjadi menteri. Siapapun pilihan Pak Jokowi kami support, kata Niluh dikutip dari Detikcom pada hari Selasa. Frederick Lumalente. Langkah Niluh diikuti oleh ex-ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM atau Garpo Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Didiroa Lumalente. Frederick mengaku tak cocok dengan Anies, dia juga telah mengobrol dengan Niluh sebelum mengumumkan keputusan itu. Saya dengan Niluh di Bali kami bercerita, saya tidak akan terlalu suka ke Anies, jadi keluar saja. Sebagai kader saya mundur, ucap Frederick dilansir Detikcom pada hari Kamis. Panji Astika, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali, anak Agung Ngurah Panji Astika, juga melakukan hal serupa. Panji mengaku tidak cocok, ia menilai lebih baik keluar daripada terus tidak cocok dengan keputusan Nasdem.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Salim mengatakan partai tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Tapi kalau pada saatnya, karena hal-hal yang prinsip yang kita yakini benar adanya, ini kan soal subjektivitas. Lalu kita harus berpisah, tidak apa-apa juga. Ini bagian-bagian dari proses. Ini bagian dari proses kehidupan. Jadi menurut saya apa yang terjadi sekarang ini, ya biasa saja. Ya. Biasa saja. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mbak Dilu, kepada Pak Andreas atas kebersamaan kita selama di Nasdem. Tentu ada kurang, ada lebih, kita saling memahami, kita saling memaafkan. Kita terus dengan kehidupan kita masing-masing, kita terus dengan pilihan hidup kita masing-masing. Pada saatnya nanti sebagai sesama nasionalis, kita pasti bisa bertemu lagi. Saya kira itu. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Yang menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres. Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan terus bertambah. Seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh 1000 dan esa hilang 1000 terbilang, ucap Hermawi dalam keterangan tertulis pada hari Selasa.